Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bang, Jumpa lagi. jumpa lagi. Iya. Ini janjian apa gimana Iya ya? gimana padahal kita Merah-merah aja. cuman janjian kapan ini ya nggak sampai ke wardrobe ini apa. Oh iya, iya guys jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan 5M. Betul itu. Dan yang tak terlupa adalah ya bahagia sih Bang ya. Bahagia Karena dan bahagia itu ya imun juga salah satu Oke. pemicu kuatnya imun seseorang itu dari ya kebahagiaan Bang. smile. Bang, Ya, kita lagi mau ngebahas apa nih Bang? kita saat ini akan membahas preview MotoGP? Algarve di Portugal. Nah itu dia. Ini kenapa namanya Algarve? Nah, Kan kenapa? karena sudah menggelar MotoGP di putaran ketiga Ya. April kemarin. Itu? MotoGP Portugal 2021. Pakai nama negara kemarin ya. Betul. Nah, sekarang pakai nama sirkuit Sirkuitnya. daerah ya. Betul, daerah. Oke. Nah, Bang, Siap. sebelum kita bahas tentang MotoGP, ini kita bahas dulu ya apa ya? Pasti ada yang temen-temen yang kecewa nih, Bang. Kecewa. Marc Sedih. Marquez Iya, nggak Marc bisa Marquez dipastikan ya, absen di absen ya. MotoGP Algarve 2021. kabarnya kan geger otak ya, Bang. Geger otak ringan meskipun ringan. meskipun dibilang istilah geger otak ringan itu nggak ada. Geger Ya. otak ya geger otak. Ya. Yang perkaranya kan tergantung penanganan dan si pembalapnya gimana nih, apakah bisa istilahnya recovery lebih cepat atau proses fisioterapinya lebih bagus. Ini insidennya sebenarnya bukan terjadi di di pekan ini tapi Ya. di akhir pekan kemarin di hari Sabtu. Sabtu ya, Iya, tanggal 30 lagi riding Oktober motocross ya. 2021 ya efek Halloween kali ya? Oh enggak. Halloween kan sehari Besoknya setelahnya. besoknya ya. Besoknya. Latihannya motocross ya mungkin kan memang ini jadi salah satu cara ketimbang melatih fisik dan stamina bagaimana mengenal karakter motornya ya salah satu caranya adalah dengan menggunakan motocross. Cuman kadang-kadang tuh kan ya individu udah begitu-begitu aja pengen tantangan lebih. Ya. Nah ini yang sepertinya membuat Marc Marquez agak sedikit Europe ya. euforia, Euforia. lompat, jatuh, akhirnya mengalami benturan kepalanya dan sempat sebenarnya langsung dilarikan ke Rumah sakit. kemudian dimintakan untuk istirahat. Tapi memang dokter wanti-wanti di pekan ini harus segera istilahnya rawat jalan, tapi ternyata kondisinya tidak begitu menunjukkan masih pusing, masih lemas. Akhirnya dokter memutuskan udah Marc Marquez tidak ikut di Algarve. Oke, tapi semoga aja cuma di Algarve ya guys. Ya, Di Valencia karena jedanya cuma seminggu nih Bang. itulah. Iya nggak? Itu yang sedikit mengkhawatirkan sebenarnya. Betul. Karena kalau kita bicara head construction, Head concussion. concussion, itu ya agak sedikit bahaya. Agak sedikit bahaya. Kalau kita lihat sedikit flashback nih Bang. Betul. Di Mas Eki Bang. Iya. Ketika jatuh di Belanda. Belanda ditabrak oleh Stefano Manzi. Ya, ini ya cukup lama itu. Cukup lama meskipun ada kepastian waktu itu dari ini sudah tidak apa-apa, tapi tetap dites lagi dan ini dimintakan untuk harus istirahat lagi. Ya. Agak lama memang, dan ini ya kalau kita melihat saya juga agak khawatir sebenarnya, pengennya ntar Valencia tampil tapi dengan ya adanya penggantian pembalap dari seorang Marc Marquez dengan Stefan Bradl ini menjadi indikasi, karena biasanya kalau seorang pembalap cedera dan dikatakan tidak parah dan masih mungkin absen cuma satu seri, itu si tim tidak perlu melakukan Penggantian. pembalap pengganti. Iya. Nah biasa pembalap pengganti ini efeknya ini buat pembalap yang agak cedera makan waktu lama, dan benar kata tadi dijelaskan bahwa jedanya cuma sepekan. Dan juga kalau kita melihat Marc Marquez ini agak sedikit, jangankan tidak insiden gegar otak, pada saat kemarin masih proses penyembuhan pun dia agak keleleran dengan ronde yang seminggu jedanya. Bagaimana kita ingat dari Aragon ke dari sebelumnya tuh Spanyol ke Prancis. Ya. Terus Dari Aragon terus ke Mugello. Styria ya? Austria. San Marino. San Marino, iya, San Marino pertama. Dia bilang agak terlalu banyak menguras tenaga. Baru kemudian setelah jeda agak lama tuh dari
Misano ke Amerika, itu bertunjukkan. Nah, harapan saya sebenarnya dengan jeda cukup lama dari Amerika ini dan juga kemarin dari Misano, ini kan cuma ada 2 minggu. Ya. Saya berharap Marc Marquez bisa memberikan kejutan karena apa? Ya, saya sih sempat punya gambaran Marc Marquez akan tampil lebih baik di Portugal kedua ini karena waktu Portugal saat pertama kali comeback setelah sembuh dari cederanya itu hasilnya pun cukup bagus. Ya. Posisi ke-7 waktu itu. Ya, kita harapkan aja semoga. Ya, saya hanya menggambarkan kondisinya, tapi kan Marc Marquez Marc Marquez kadang-kadang ya di luar nalar, di luar dugaan tiba-tiba langsung sembuh gitu. Dan juga gue sempet khawatir gini Bang, karena ini gegar otak ringan ya. Betul. Kalau kita bicara lagi-lagi flashback ketika dia di Moto2 Bang. Iya, di Itu Malaysia. Nah, itu kan dia 2011. sempat apa ya? Ya bukan kehilangan penglihatan sih ya, tapi ada gangguan penglihatan Betul. Dan itu dan akhirnya membuat dia absen cukup lama di situ kan. Dan itu sebabnya 2011 itu membuat dia juga gagal untuk langsung bisa merebut juara dunia. Ya, semoga sih jangan sampailah. Takut juga karena ya kalau kita mengacu ke pembalap yang legenda, bagaimana kita ingat seorang Alex Crivier. Ya. Alex Crivier itu juara dunia 1999, tampil ya buruk di saat 2000 itu untuk mempertahankan titel juara dunia karena ternyata mengalami kondisi istilahnya ya kadang-kadang apa istilahnya? Susah konsentrasi. Bukan susah konsentrasi, Dan tapi karena kayak vertigo. Ya. Jadi hilang penglihatan, tiba-tiba agak sedikit ngelos beberapa detik, tiba-tiba bangun. Blank ini sangat berbahaya sehingga sampai akhirnya diperiksa secara rutin, dokter menyarankan Alex Crivier harus pensiun. Itulah dia. Tapi ya lagi-lagi berharap yang terbaik untuk Marc Marquez guys. Amin. Nah, Bang, sebelum MotoGP lagi nih. Ini ada yang menarik dari 2 kelas. Moto2, Moto3, Moto2. Iya. Itu balik, Moto3, Moto2. Oke. Nah, ini sama-sama memperebutkan ya mengunci sih sebenarnya, mengunci gelar juara dunia nih. Iya. Pedro Acosta di Moto3 bersama Dennis Foggia. Betul. Selisih 21 poin. Betul. Remy Gardner dan juga Raul Fernandez. Selisih 18 poin. Betul. Ini kalau keduanya ya anggaplah ya, bukan keduanya, justru keempatnya nih. Iya. Bersaing ketat. Ya di sini nih. Betul. Di Algarve. Harus bisa mengunci gelar juara dunia. Setuju. Jangan sampai dibawa lagi ke Valencia. Gitu. Kalau dari Moto3 nih Bang, ya sedikit lah ya. Iya. Menurut Bang Joni, kira-kira siapa yang berpeluang lebih ya di Algarve nih untuk mengunci gelar juara dunia? Mungkin Pedro Acosta ya kalau saya melihat ya. Terkecuali kemarin itu kan karena insiden emang hektik dengan kondisi cuacanya yang agak menyulitkan sehingga duelnya terganggu oleh cuaca. Seandainya tidak, saya rasa Pedro Acosta bisa mengunci lebih cepat. Nah, sementara untuk di Moto2, ya kita tahu Raul Fernandez kadang bikin kesalahan, tapi kemudian dia di ronde berikutnya comeback. Nah, ini saya rasa mungkin untuk Moto2 ini akan tetap punya kans buat Raul Fernandez itu cukup bagus sehingga penentuan siapa juara dunia Moto2 musim ini akan dibawa ke ronde pamungkas di Valencia nanti. Jadi untuk Moto2-nya nggak ditentuin di sini ya? Betul. Ditentuin di Valencia nih ya? Moto3 bisa lah karena Acosta pun udah istilahnya apa ya? Ya tahun depan udah naik. 21 poin. Betul. Sedikit lebih banyak lah. Betul. Artinya Karsa lebihnya tinggal dia berusaha sebaik mungkin atau minimal ya finish di depan Dennis Foggia juga udah cukup besar kansnya. Itu dia. Kalaupun dia menang. Iya. Dennis Foggia, bukan Dennis Foggia, tapi Pedro Acosta menang. Untuk mengunci ini ya minimal Dennis Foggia-nya finish di urutan 3 atau 4. 3 atau 4, betul. Ini udah bisa mengunci. Udah bisa buat Pedro Acosta jadi juara dunia di Moto3 tahun ini. Dan juga untuk Pedro Acosta nih Bang. Iya. Kalau gue yakin bisa lah mengunci nih. Bisa. Karena kenapa? Di seri Portugal pertama. Seri pertama nih. Iya. Itu ya tampil luar biasa kan. Dan sirkuitnya ini memang dia bilang sirkuit yang dia sukai. Ini ya sebelum Moto3 kan Pedro Acosta udah cukup banyak main di Red Bull Rookies-nya juga. Jadi seenggak-enggaknya Red Bull Rookies juga main di sini kan. Sirkuit Algarve. Jadi udah mulai tahu lah karakternya seperti apa. Yang ya banyak orang sebut sih
ya kayak halilintar, wahana halilintar di Dufan. Roller coaster ya? Roller coaster. Kelibet, L Nah. sama R. Sedangkan untuk Moto2, ya Remy Gardner dan juga Raul Fernandez. Fernandes. Ini sama-sama nih Bang. Betul. Ya istilahnya bisa dibilang kalau kita bicara tahun lalu, Iya, Raul Fernandez menang di Moto3-nya. betul. Sedangkan Remy tahun Gardner ini Remy Gardner di menang di Moto2-nya. Moto2-nya. Iya. Ini fight-nya ketat nih. Setuju, Antara setuju. dua rekan setim di ya KTM pabrikan. KTM Ajo, betul. Tim Ajo. Oke, jadi itu guys, sedikit tentang Moto2 dan Moto3. Jangan sampai lupa, ada lagi. Apa? Andi Gilang, Mario. Iya. Ini gimana nih Bang, peluangnya Bang? Saya melihat kemarin Andi Gilang menunjukkan prestasi yang cukup bagus, kembali finish ke-15 dan mendulang poin. Ini mungkin hasil dari kehadiran Mario Suryo Aji karena ya dalam atmosfer satu tim kadang-kadang musuh utamanya adalah rekan tim sendiri. Ya, Nah, saya melihat mungkin Mario kemarin masih agak adaptasi lah ya. adaptasi dan demam panggung karena memang ya hiruk pikuk antara Chef Moto3 kemudian Red Bull Rookies itu tidak lebih ganasnya kalah, masih lebih ganas di Moto3. Mungkin belajar dari kemarin dia akan coba beradaptasi dan di Red Bull Rookies dan saya melihat di Portugal ini karakter Mario bisa lebih meningkat. Oke. Jadi ya mungkin hasilnya bisalah Mario membalas kekalahan dari Andi Gilang di ronde Seri kemarin San Marino. Emilia Romagna. Emilia Romagna. Betul. Oke. Karena yang mungkin lah ya Bang ya, ada sedikit motivasi dari Mario nih. Betul. Karena kemarin sebelum seri Algarve ini Iya. ada latihan bareng tuh Latihan. sama pembalap MotoGP. Wih, pembalap MotoGP. Nakagami tapi Bang. Biarpun Takaki Nakagami, tapi kalau kita melihat kan Takaki Nakagami juga berawal karirnya itu kan dari ya kelas-kelas Chef Moto2, Red Bull Rookies juga. Dan Artinya bimbingannya Honda Tim Asia Honda juga. Tim Asia, yaitu Hiroshi Aoyama. Setidaknya ya mungkin Hiroshi Aoyama melihat ya bisalah Mario Aji mendapatkan feedback atau input atau masukan dari seorang Nakagami. Oke, jadi seru nih Bang ya. Seru. Apalagi yang ya seperti yang di video yang waktu itu kita Betul. bilang ini jangan-jangan memang ada penilaian nih Pasti. antara Andi Gilang dan juga Mario Aji. Siapa yang kira-kira akan menjadi pembalap Moto3 ya undernya AHM nih ya, Astra Honda Motor. Astra Honda Motor Apakah Mario atau Andi tetap Gilang? Andi Gilang. Iya. Oke guys, kalau kira-kira menurut kalian siapa nih? Iya. Andi Gilang? Mario? Mario Suryo Aji. Andi Gilang? Mario Suryo Aji. Oh, hipnotis itu sih. Hartsop. Minum dulu Bang ya. Siap. Nih, Hujan nih kesananya. hujan, kita ngambil Kita kopi ngopi, panas nih, cuy. kopi panas biar menghangatkan suasana. Americano, no sugar. Kopi emang enak, nggak pakai gula sih. Betul. Terima Tapi kasih kalau- nih, terima kasih buat kawan Kawan kopi. Tapi kalau bicara tentang gula, ya enaknya gula aren. Wih, gula murni, alami. Itu dia. Nah, Bang, Siap. kita bicara tentang MotoGP nih. MotoGP Tanpa kehadiran Marc Marquez. kehadiran Marc Marquez. Kira-kira siapa yang akan Ini bikin ya. senang dua pembalap. Kok bisa? Iyalah, Kenapa tuh? Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia. Ah, Nah kemarin pada saat ada Marc Marquez, keduanya kan dibikin repot. Oh, iya, Bagaimana Francisco Bagnaia dikejar-kejar, padahal dia coba untuk bisa menunda pesta kemenangan Fabio Quartararo, akhirnya jatuh. Dan kondisi ini membuat Quartararo pun termotivasi untuk tidak hanya mengunci satu titel juara dunia, tapi dia mencoba untuk mengejar 2 titel juara dunia. Oh, Sehingga mengawinkan 3 titel, iya, Triple Crown, Triple Crown. yaitu yang konstruktor dan juga tim. Ya. Nah sementara rival beratnya datang dari Francisco Bagnaia Ducati nih, dua-duanya berbeda tipis nih. Nah otomatis nih dengan tidak adanya Marc Marc Marquez. Marquez, mereka bisa duel all out. Oke. Dan juga tidak hanya all out nih, tentunya Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia juga akan membutuhkan dukungan rekan setimnya.
Quartararo coba akan dibantu oleh Franco Morbidelli yang mulai ya sembuh dari cedera lututnya, dan juga Jack Miller yang ya kita lihat misi kemarin gagal terus. Jadi ini 2 ronde ini menjadi penentuan. Saya rasa kita akan melihat duel seru antara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di Algarve. Karena kenapa dibilang seru? Lagi-lagi guys, ini tanpa beban nih. Tanpa beban buat Fabio Quartararo. Tanpa beban juga untuk Bagnaia. Bagnaia udah juara dunia yang gue kejar udah nggak ada. Sekarang full fokus, coba untuk yang terbaik. Tapi sih memang dia masih sempat berkomentar, dia coba untuk menang, untuk mengamankan posisi runner-up dunia. Kalau itu udah, ya jarak sama Joan Mir juga cukup jauh, Bang. Bukan apa-apa, kalau mamanya sampai amit-amit nih, amit-amit. DNF ya, 2 ronde gitu, ya udah. Kekejar sih. Kekejar. Tapi belum tentu, masih agak jauh nih. Oh, masih agak jauh ya? Masih agak jauh, karena masih ada Valencia kan. Kalau di Valencia dia bisa lebih finish di depan Mir. Ya, siap. Masih rada aman nih. Oke. Nah, prediksi Bang? Saya pegang Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia. Ini yang ketiga agak-agak sedikit krusial. Mungkin Joan Mir bangkit, jadi saya berdasarkan acuan dengan hasil Portugal 2021 April kemarin. Oke. Karena secara suhu diungkapkan oleh pihak pemasok ban Michelin itu tidak terlalu banyak perubahan antara kemarin April dengan saat ini, mungkin hanya turun beberapa derajat. Dan juga salah satu yang krusial adalah Michelin menarik alokasi ban depan keras asimetrik. Jadi semua kompon ban depan ini dari soft, medium, hard semuanya simetrik, kecuali ban belakang itu semuanya asimetrik. Ini masukan dari beberapa pembalap karena ban depan yang asimetris itu tidak terlalu banyak manfaatnya, malah cenderung membuat pembalap melakukan kesalahan dan akhirnya crash. Itu. Jadi gitu Bang. Jadi khusus di Algarve ini. Algarve ini kan kemarin misalnya sudah mencoba di yang pertama April. Dan sekarang dia melihat dengan masukan pembalap, feedback pembalap, jadi mereka tidak membawa lagi yang hard asimetris untuk ban depan, tapi semuanya ban depan itu simetris dan ban belakangnya baru asimetris. Oke, berarti mesti pinter-pinternya pembalap juga nih. Betul. Dan satu hal lagi, karena berada di akhir nih mau masuk ke musim gugur, suhu antara kemarin April ini berbeda, lebih dingin 2 derajat. Artinya apa? Pada saat kemarin bermain di suhu 22-25 dengan suhu track bisa mencapai 41 derajat Celcius, mungkin di ronde musim ini bisa lebih turun, paling bisa mentok-mentok 30 sampai 35 derajat Celcius untuk aspal. Siap. Jadi benar akan menyulitkan setting ini, tidak semata-mata kemudian udah ada referensi yang kemarin April ya. Kemudian dicomot copy paste plug digunakan yang sama, pasti akan ada pengujian pemilihan yang lebih disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, Bang, tadi bicara juara 1 Fabio Quartararo, juara 2 Bagnaia. Ini kenapa nih? Kenapa? Ya kalau gue berpikir kan karena Bagnaia kemarin di Misano crash. Iya. Dia mau nggak mau, gue balas dendam. Betul. Jadi ada sedikit motivasi lebih lah. Betul. Untuk bisa berada di depan Fabio Quartararo. Tapi kenapa Bang Joni ngejagoin justru Quartararo? Saya melihat kemarin itu ya lagi berdasarkan referensi yang di Portugal 2021 bagaimana seorang Quartararo bisa tampil cukup bagus, konsisten di semua sesinya. Ya, dari FP1, FP3, FP4 dan kualifikasi. Sementara waktu itu Bagnaia agak sedikit ya tidak stabil. Nah, seandainya nanti di sesi di Jumat sampai Sabtu ini mungkin Bagnaia bisa menemukan istilahnya formula nih bagaimana dia memilih ban yang bagus seperti yang dilakukan oleh Fabio Quartararo, mungkin akan bisa membedakan kejadiannya nanti karena saat ini Quartararo memang cukup mampu menerjemahkan kondisi pemilihan ban. Bahkan kalau kita sempat ingat ya bagaimana karakter sebenarnya sirkuit internasional Algarve ini kan kalau memang dilihat dari layoutnya ini kayaknya mesti cocok dengan V4. Dipatahkan oleh seorang Fabio Quartararo, dia yang berhasil menang. Jadi ya kita akan lihat karena dari kemarin pun
dari pemilihan ban kemenangan seorang Fabio Quartararo melakukan hard medium, sementara Quartararo dan yang lainnya sementara Pecco Bagnaia dan yang lainnya adalah medium. Artinya Quartararo kemarin memang coba istilahnya tampil cool dulu, baru pertengahan setelah bannya mencapai suhu optimal baru dia nge-push. Di saat itu pembalap-pembalap yang medium kebetulan habis kan, agak kesulitan untuk mengejar dia. Jadi ternyata itu alasannya. Itu alasannya. Kenapa Quartararo diunggulkan? Iya. Ada di depannya Bagnaia. Betul. Nah, ini menjadi pertanyaan buat gue. Oke. Kemana nih? Ya, kalau kita bicara pembalap tuan rumah. Iya. Miguel Oliveira, betul. Bukan apa ya? Ya, seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya. Ada sedikit rasa comeback nih. Betul. Ya kalau dilihat dari seri pertama di April kemarin, wah ini jauh dari harapan. Betul. Tapi ada sedikit mulai kebangkitan nih kayaknya nih Bang untuk sebenarnya problem dari seorang Miguel Oliveira adalah adaptasi saat dia berstatus sebagai pembalap satelit ke pabrikan. Di satelit dia mendapatkan crew chief Guy Coulon senior, cukup hafal dan dia mengenal karakter seorang Miguel Oliveira. Saat ini di pabrikan tidak bersama Guy Coulon lagi, tapi dengan Treviatan. Dan juga kalau kita melihat kondisi saat ini KTM ini sudah non konsesi. Jadi dia agak kelimpungan, di mana saat kemarin itu sudah mencoba mencari mesin yang sesuai di semua trek, ternyata agak menyulitkan karena faktor suhu. Ternyata baru diketahui si KTM ini bagus di suhu yang di atas 35 derajat ke 40 dan menggunakan opsi pemilihan ban yang lebih keras. Artinya soft itu bukan pilihan buat si KTM, dia harus medium-medium atau hard medium atau bahkan hard-hard. Nah ini yang coba dikejar oleh Oliveira sampai akhirnya kesulitan karena berkali-kali dia mencoba, meskipun dia sempat menang ya di Catalunya dengan menggunakan sasis baru yang input dari seorang Nini Pedrosa, tapi overall di saat ketemu sirkuit yang benar-benar membutuhkan karakter KTM seperti tahun lalu, ini agak kesulitan. Dan bahkan ya lagi-lagi Miguel Oliveira mengungkapkan dia agak kesulitan kalau si motor RC16-nya ini memang kesulitan untuk opsi ban yang lebih lunak seperti soft atau medium. Dan ya harapannya sih dia bisa mendapatkan itu semua, belajar dari 2020, coba dievaluasi dengan yang tahun ini, ya harapannya akan membuat Oliveira bisa tampil kembali. Karena dipertanyakan juga, masa kemarin bisa menang lebih dari sekali, sekarang cuma sekali doang. Iya. Jadi memang itu sih alasannya Bang ya? Itu. Ya salah satunya faktor ban juga sih ya? Betul. Jadi kesulitan KTM saat ini adalah dia tidak bisa mendapatkan settingan yang konsisten dari mulai free practice pertama sampai kualifikasi, berbeda dengan di tahun sebelumnya. Nah itu sebabnya ya kemarin di Austria sampai membutuhkan Dani Pedrosa turun meskipun agak sedikit ya bubar kan, jadi insiden dengan Savadori sehingga feedbacknya belum ini ya mungkin. Ya saya harapkan sih di 2 ronde terakhir ini ya Oliveira mulai mendapatkan di mana sih celah kekurangannya untuk memperbaiki performa seperti tahun 2020 kemarin. Soalnya ada ya callingan juga nih Bang. Soal yang Oliveira. Betul. Kenapa lu nggak bisa perform? Tahun lalu gitu. Betul. Ternyata yang tadi Bang Joni bilang juga itu salah satu alasannya bahwa ban nih Bang. Betul. Ban yang menjadi acuan riset ATM RC16 di tahun 2020 kemarin itu ternyata berbeda dengan yang di tahun 2021. Michelin tidak menyediakan ban yang sama. Betul. Untuk di 2021. Iya. Sementara gua kan riset berdasarkan ban yang kemarin nih. Yang tahun 2020. Betul. Berarti gua harus nyari lagi dong. Betul. Udah gua kehilangan hak konsesi. Sekarang gua harus ya adaptasi lagi, harus riset lagi dengan ban yang baru. Ya, bisa dibilang komposisinya sedikit berbeda. Betul. Kerasnya mungkin nggak sekeras yang 2020. Gitu. Kayak gitu sih Bang kemarin. Bener juga Bang ya. Jadi itulah. Ya lu udah ibaratnya udah jatuh di ban tangga tuh. Iya. Udah nggak bisa, udah ya dapat spek ban beda. Kehilangan hak konsesi. Betul. Udah nggak bisa riset ya kayak dulu. Iya risetnya gitu. Juga kan tahun ini kan di engine cuman mesin doang, jadi agak menyulitkan buat si ini hingga akhirnya
KTM memutuskan langsung fokus ke 2022. Oh, oke. Gitu. Terakhir Bang. Oke. Ya kalau tadi kita bicara tentang soal Valentino Rossi, dia optimis ya. Optimis. Bisa main di 10 besar 10 besar. 10 besar loh guys, Betul. bukan 5 besar loh. Iya. Tapi 10 besar. Nah, gue agak-agak apa ya? Agak-agak penasaran dengan muridnya yang lain nih. Oke. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, betul. Kalau kita lihat tahun lalu ya. 2020 duel dengan Miguel Oliveira. 2021 ya finish 6 besar karena umurnya kan 2 tahun. Ini keren nih. Ini sekarang dengan pabrikan. Ya. Dengan tim pabrikan. Betul. Menurut Bang Joni ada nggak nih? Dia bisa main di podium. Dia bisa menjadi kejutan. Tinggal bagaimana ya harapannya dia tidak terlalu memusingkan cederanya karena cederanya dibilang sudah membaik seandainya dan dia coba tampil aman. Karena apa? Karena dia targetnya memang musim ini bukan mengejar kemenangan tapi beradaptasi dengan motor yang ada, juga menjaga jangan sampai cedera lagi. Cuman kalau umpamanya kita melihat bagaimana seorang Morbidelli punya pengalaman bagus di Portugal, seandainya dia mendapatkan istilahnya settingan terbaik, kemudian dia bisa menunjukkan ya dari free practice kombinasi langsung ke Q2, kemudian di Q2 dia bisa duel memperebutkan posisi terdepan. Franco Morbidelli jangan dianggap remeh dan ini memang akan menjadi salah satu mungkin kontribusi nih buat Yamaha untuk bisa meyakinkan Quartararo bahu-membahu untuk mengamankan titel konstruktor dan juga tim MotoGP musim ini. Triple Crown ya? Triple Crown. Oke guys, nah jadi kalau bicara pengisi podium lagi, ini sedikit mengingatkan ya. Itu ada Quartararo dan juga Francesco Bagnaia. Untuk di 1 dan 2. Iya. Untuk yang ketiganya ini ya tadi nih, kayaknya agak sedikit lebih pilihan lebih banyak ya. Lebih banyak. Antara Joan Mir, Franco Morbidelli, Jack Miller bisa. Ya, mungkin tuan rumah ya. Tuan rumah. Miguel Oliveira. Oke, guys. Nah, menurut kalian kira-kira siapa nih? Siapa podiumnya? MotoGP Algarve 2021. Tulisnya di kolom komentar, guys. Kolom komentar. Terus jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk subscribe di YouTube Autorace. Iya, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng. Teng. Bang. Ya. Nih sebelum kita tutup nih. Oke. Ya teman-teman mungkin ada yang Bang, liput dong sirkuit Mandalika. Kan? Karena dulu memang sejak awal kita yang kesana kan. Iya. Ya kita ketemu langsung sama Bapak Abdul Bar. Itu kita bicara tentang ya prospeknya, terus bagaimana nanti pengerjaannya. Ini pokoknya lengkap lah sampai konsep nanti berapa tahun ke depan gitu. Ini kan seperti apa gitu. Itu lengkap. Betul. Nah, kalau misalnya nanti kita ke sirkuit Mandalika lagi nih. Setelah jadi nih justru kan. Ya, oke. Apa sih yang kira-kira teman-teman mau ulas, mau kita ulas gitu ya? Apa sih? Ya, masukannya mungkin pengennya apa sih sirkuit Mandalika ini? Apa sih gelar apa aja sih ininya? Terus bagaimana aspalnya gimana sih? Terus ntar siapa aja sih yang ini? Pokoknya yang sih buat guys semua bisa urun rembuk di komentar, usulkan apa yang mau dibahas, apanya, itunya, pokoknya seluk-beluknya. Karena kalau gue ngeliat nih sirkuitnya, wah setelah di curb-nya diwarnain nih, wih kayak Mugello loh, gila keren gue. Tikungan terakhir gitu, bukan tikungan terakhir sih. Ya 2-3 tikungan terakhir. Ngelihat bentuknya konsepnya, wih gile. Nggak main-main. Emang nih ya kalau namanya kita kasih bocoran sedikit ya semua pengerjaannya kan melibatkan ahli-ahli yang sudah bermain di dunianya, apa itu MotoGP ataupun F1 dan ya wajar lah kalau kita melihat bahkan yang sempat ada bocorannya mereka juga mengerjakan sirkuit Austin pernah, kemudian San Marino. Jadi ya alhasil jadi kelihatan indah. Betul. Nah, guys, tulis aja di kolom komentar. Kira-kira apa yang mau dibahas tentang sirkuit Mandalika? Mungkin ketika kita punya kesempatan ke sana itu akan kita bahas ya, Bang. Kita bahas. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Mulya dari motorplusonline.com turut pamit.
See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.